Halo sahabat Biomedical Engineering dimanapun Anda berada, selamat datang kembali di kuliah Biomedical Engineering kali ini. Sebelumnya kita telah membahas tentang MRI. Kali ini kita membahas teknologi pencitraan medis yang lain yang tidak kalah pentingnya, yaitu CT scan atau Computed Tomography Scan. CT scan adalah salah satu alat pencitraan yang paling sering digunakan di rumah sakit dan menjadi andalan untuk dokter menilai kondisi organ dalam tubuh dengan cepat dan akurat. Mari kita bahas. Apa itu CT scan? Bagaimana sejarahnya, prinsip kerjanya, prosedur, keselamatan, keunggulan, dan tentu saja kelemahan dari CT scan. CT scan adalah metode pencitraan medis yang menggunakan sinar X dan komputer untuk menghasilkan gambar penampang tubuh secara detail. Berbeda dengan foto ronsen yang biasanya hanya memberikan gambaran dua dimensi, CT scan menyusun banyak gambar irisan tubuh, lalu komputer menggabungkannya menjadi gambar rekonstruksi 3 dimensi. Dengan cara ini, CT scan memungkinkan dokter melihat organ, tulang, pembuluh darah, atau jaringan tubuh dari berbagai sudut. Misalkan, CT scan sangat bermanfaat untuk deteksi pendarahan otak, tumor, kerusakan organ, hingga kecelakaan, bahkan untuk kondisi paru-paru seperti pneumonia. Sejarah singkat CT scan. CT scan berawal dari perkembangan teknologi komputer dan sinar X. Kita tahu, pada tahun 1895, Wilhelm Conrad Ronson menemukan sinar X. Ini menjadi titik awal era radiologi. Namun, yang dihasilkan sinar X hanyalah gambar 2 dimensi. Inilah yang mendorong penelitian di bidang CT scan berlanjut. Pada tahun 1972, seorang insinyur asal Inggris bernama Godfrey Hounsfield bersama dengan fisikawan dari Afrika Selatan, Ellery Colme, mengembangkan mesin CT scan pertama. Mesin itu bisa menghasilkan gambar penampak otak dengan detail yang luar biasa untuk zamannya. Atas penemuan ini, keduanya dianugerahi Nobel Kedokteran tahun 1979. Sejak saat itu, CT scan berkembang dengan sangat pesat. Dari awalnya hanya bisa menampilkan satu irisan dalam beberapa menit, kini CT modern dengan teknologi multi-slice bisa menghasilkan ratusan irisan dalam hitungan detik. Prinsipnya sederhana tetapi cerdas. CT scan memiliki tabung sinar X yang berputar mengelilingi tubuh pasien. Pada sisi yang berlawanan ada detektor yang rangkap sinar X yang menembus tubuh. Setiap kali tabung berputar, sistem merekam ratusan hingga ribuan data. Lalu, komputer mengolah data tersebut menjadi gambar penampak tubuh. Perbedaan kepadatan jalinan, misalkan tulang yang padat dengan otot atau lemak, ataupun udara di paru-paru, akan menghasilkan tingkat penyerapan sinar X yang berbeda-beda. Perbedaan inilah yang terjemahkan menjadi skala abu-abu pada gambar CT. Nilai ini dikenal dengan Hounsfield Unit atau HU, sebuah skala kuantitatif untuk menghormati penemunya tentunya yang menjadi standar dalam interpretasi CT. Tulang misalkan mempunyai nilai 1000 HU, air sekitar 0, udara sekitar -1000 HU, jaringan lunak ada di antara nilai-nilai tersebut. Dengan nilai-nilai multi-slice, CT scan modern bahkan bisa menghasilkan gambaran 3D otak tubuh sehingga dokter dapat melihatnya seolah-olah sedang membedah tubuh manusia secara virtual. Pasien biasanya diminta berbaring di meja CT. Meja ini akan bergerak masuk ke dalam gantri, yaitu lingkaran besar 4 tabung sinar X dan detektor radar. Selama pemeriksaan, pasien perlu ketapian. Untuk pemeriksaan tertentu, pasien diminta menahan nafas beberapa detik agar gambarnya tidak blur. Durasi pemeriksaan CT scan biasanya singkat, antara
5 hingga 15 menit saja. Bahkan untuk beberapa kasus darurat seperti pasien kecelakaan atau stroke, CT bisa dilakukan dengan sangat cepat, kadang hanya dalam beberapa detik. Dalam beberapa kasus, dokter akan memberikan subkontras berbasis iodine melalui injeksi atau kadang diminum. Subkontras ini membantu menyoroti pembuluh darah atau organ tertentu sehingga lebih jelas terlihat di gambar. Setelah selesai, pasien umumnya bisa kembali beraktivitas secara normal, kecuali ada instruksi khusus dari dokter. Meskipun CT sangat bermanfaat, ada beberapa aspek keselamatan yang perlu diperhatikan, seperti radiasi ionisasi. Berbeda dengan MRI, CT menggunakan sinar X yang berarti ada paparan radiasi. Dosisnya lebih tinggi daripada ronsen biasanya, meskipun tetap dalam batas aman jika digunakan sesuai indikasi medis. Zat kontras yang berbasis iodin bisa menyebabkan reaksi alergi pada sebagian orang, mulai dari yang ringan sampai berat. Selain itu, pasien dengan gangguan ginjal harus diperiksa lebih hati-hati karena risiko nefropati akibat kontras. CT umumnya dihindari pada ibu hamil kecuali sangat diperlukan karena potensi dampak radiasi pada janin. Untuk itu prinsip ALABA atau as low as reasonably achievable selalu diterapkan. Artinya, dosis radiasi dibuat serendah mungkin tetapi tetap menghasilkan gambar diagnostik yang baik. Dibandingkan dengan alat lain seperti MRI misalkan, CT scan ini bisa melakukan scan dengan cepat. CT bisa dilakukan hanya dalam hitungan menit atau bahkan detik. Untuk keadaan darurat seperti trauma, bahkan bisa dilakukan dengan hitungan detik. Detail tulang atau organ di CT scan menampilkan organ tersebut dengan sangat jelas. 3D reconstructions misalkan, gambar bisa dilihat dalam model 3 dimensi, membantu perencanaan operasi. Yang lain adalah ketersediaannya yang luas. CT scan dibandingkan MRI tersedia di lebih banyak tempat. Selain itu, sensitivitas yang tinggi untuk pendarahan. Ini sangat akurat dan juga bermanfaat untuk pendarahan intrakranial akut. Di antara kelemahan tersebut tentu adalah paparan radiasi. Ini menjadi perhatian utama, terutama jika pasien harus menjalani CT berulang kali. Kontrasnya berbasis iodin yang bisa menimbulkan alergi atau memperberat gangguan ginjal. Resolusi jaringan lunak yang lebih rendah dibandingkan misalkan MRI. ATH logam. Kehadiran implan logam bisa menimbulkan gangguan pada gambar. CT tidak digunakan atau tidak ideal digunakan untuk ibu hamil karena risiko radiasi pada janin. Sering dipertentangkan atau bahkan diperdebatkan, baik oleh kalangan umum maupun orang klinis. Untuk trauma akut misalkan, seperti pendarahan, patah tulang, atau masalah paru-paru, CT biasanya lebih diutamakan karena lebih cepat. Untuk jaringan lunak seperti otak, sumsum tulang belakang atau spinal cord, otot dan ligamen, MRI lebih unggul karena resolusi detailnya dengan sangat baik. Selanjutnya adalah dari sisi biaya, tentu CT akan jauh lebih murah dibandingkan dengan MRI. Sisi keselamatan, MRI lebih aman karena tidak ada sisi atau efek dari radiasi. Yang lain selain dari itu, keduanya bukan saling menggantikan, melainkan complementing atau saling melengkapi dalam praktek medis. Nah, sebagai penutup, CT scan adalah salah satu penemuan revolusioner dalam dunia kedokteran. Dengan menggabungkan teknologi sinar X dan komputer, CT memungkinkan dokter melihat tubuh manusia secara detail, cepat, dan akurat. Nah, bagi mahasiswa, terutama mahasiswa kedokteran, pemahaman CT ini sangat penting dalam menentukan diagnosis. Sementara bagi mahasiswa biomedical engineering, memahami cara kerja CT berarti belajar bagaimana prinsip fisika, teknik dan teknologi komputer diterjemahkan menjadi alat yang menyelamatkan nyawa jutaan manusia. Di masa depan, CT terus berkembang
misalkan ringan dual energy CT, spectral CT, atau algoritma rekonstruksi berbasis kecerdasan buatan misalkan, yang mampu menurunkan dosis radiasi sambil meningkatkan kualitas GAPA. CT scan telah dan akan terus menjadi salah satu pilar utama dalam pencitraan medis modern. Terima kasih sudah mengikuti pembahasan CT scan kita kali ini. Semoga penjelasan ini dapat membantu rekan-rekan untuk memahami CT scan dari berbagai aspek, sejarah, prinsip kerja, prosedur, keselamatan, keunggulan, hingga kelemahannya. Nah, di video yang akan datang, kita akan membahas lebih banyak lagi modalitas yang kita temui di rumah sakit atau di klinik-klinik modern dewasa ini. Terima kasih sekali lagi, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini, dan jangan lupa berikan informasi apa yang ingin kalian ketahui tentang perawatan medis lebih lanjut. Silakan tulis di kolom komentar. Salam biomedical engineering.